Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya RR Galan Sabriana Lukitasari. Saya dari kelas manajemen 19 AIP. Di sini saya akan menjelaskan studi kelayakan bisnis pada bengkel Darujati Otomotif. Aspek hukum yang dimiliki pada bengkel ini adalah nama perusahaan CV Putra Darujati, pemilik adalah Ibu Yuni Irianti. Jenis usaha pada bengkel ini adalah jenis perbengkelan dan jual beli mobil bekas. Kegiatan usaha yang dilakukan pada bengkel ini adalah body repair, sporing, balancing, turn up, oli, ban velg, variasi, cuci, dan juga vakum. Bisa dilakukan untuk asuransi dan juga umum. Bengkel Darujati Otomotif ini bertempatkan di alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 29, Bypass, Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Aspek legalitas yang dimiliki pada bengkel Darujati ini adalah bentuk perusahaan sudah CV, memiliki izin usaha atau SIUP, memiliki izin perusahaan atau TDP, dan juga NPWP. Aspek manajemen pada bengkel Darujati ini adalah pemilik adalah Ibu Yuni Irianti, direktur adalah Bapak Sony Darujati, dan manajer HRD sekaligus manajer marketing adalah Bapak Bambang Rudianto. Manajer keuangan adalah Bapak Wandi. Urean kerja pada pemilik yaitu bertanggung jawab terhadap CV, melakukan pengawasan terhadap kebijakan direksi dalam menjalankan usaha, memberikan nasihat kepada direksi. Urean kerja direktur: memutuskan, menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi perusahaan, bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan, bertanggung jawab atas kerugian yang dihadapi perusahaan dan juga keuntungannya, menetapkan strategi untuk mencapai suatu misi dan misi pada perusahaan bengkel Darujati Otomotif. Urean kerja manajer HRD dan manajer marketing: merencanakan, mengembangkan dan mengimplementasikan strategi di bidang pengelolaan dan pengembangan SDM, memonitor pengukuran dan melaporkan permasalahan peluang, rencana pengembangan dan perhubungan dengan SDM, mengkoordinasi dan meningkatkan penjualan melalui online dan offline, dan mempromosikan untuk meningkatkan penjualan, mengevaluasikan pencapaian target sales. Urean kerja manajer keuangan: merencanakan, mengatur, dan mengontrol perencanaan, laporan pembiayaan perusahaan, mengontrol arus kas, anggaran, dan analisis keuangan pada perusahaan. Aspek pasar dan pemasaran pada bengkel Darujati Otomotif. Pasar sasaran: pasar sasaran yang dilakukan dengan memberikan harga terjangkau, tempat strategis, promosi, bekerja sama dengan perusahaan swasta dan kepemerintahan, bisa dilakukan untuk umum ataupun asuransi dan semua kalangan, baik itu kalangan menengah bawah atau menengah ke atas. Segmentasi pasar: tidak membuka cabang dimanapun, hanya menargetkan konsumen yang diraih adalah masyarakat yang tertinggal di perkotaan Karawang, Purwakarta, dan Subang. Potensi pasar: meningkatkan kualitas pelayanan, melakukan kerjasama dengan analisis perilaku konsumen agar mendapatkan konsumen tetap dan memuaskan konsumen. Posisi pasar: posisi pasar yang strategis membuat konsumen nyaman dan memberikan kualitas jasa yang diberikan. Pesaing: dalam dunia bisnis, adanya pesaing bukan lagi menjadi hal yang harus dihindari. Keberadaan pesaing justru menimbulkan motivasi tersendiri bagi CV Putra Darujati untuk mengembangkan usahanya agar tidak dikalahkan dengan para pesaingnya. Sehingga bengkel Darujati Otomotif terus melakukan continuous improvement demi menjaga kualitas produk yang dimiliki agar mampu terus bersaing di pasaran. Adapun pesaing bengkel Darujati Otomotif Karawang sebagai berikut. Yang pertama adalah PT Jaya Sutra Autopart, yang kedua adalah CV Sinar Surya Motor. Aspek pasar dan pemasaran:
Strategi berbaur pemasaran yang pertama adalah produk. Menyediakan pelayanan jasa seperti body repair, sporing, balancing, tone up, oli, ban velg, variasi, cuci, dan juga vakum. Yang kedua adalah lokasi. Berada di pusat kota, mudah dilalui angkutan umum, mudah dijangkau, dan berbagai macam ruang publik kota. Yang ketiga adalah harga. Harga yang ditawarkan berkisaran dari harga 50.000 sampai 10 juta sesuai dengan servis yang diinginkan oleh konsumen. Yang keempat adalah promosi. Untuk menarik minat konsumen, bengkel Darujati Otomotif melakukan berbagai promosi seperti promosi penjualan. Jika konsumen melakukan servis 1 set akan mendapatkan potongan harga. Kedua, pemasaran interaktif. Media sosial seperti Facebook dan situs web akan memberikan diskon. Yang ketiga, pemasaran dari mulut ke mulut. Memberikan pelayanan jasa yang memuaskan konsumen sehingga konsumen satu dengan yang lainnya bisa saling menyebarkan informasi tentang bengkel Darujati Otomotif. Aspek teknis dan produksi. Cangkupan jasa. Untuk mendapatkan kualitas pelayanan jasa, maka pemilihan montir menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan. Karena montir dalam perbengkelan menjadi salah satu kunci utama. Kebutuhan teknis. 1. Lokasi. Pengunjung tertinggi berada di lokasi Karawang dengan nilai 136. 2. Bangunan atau gedung. Office, ruangan meeting, gedung, halaman, servis, dan steam mobil dengan luas keseluruhan sekitar 800 meter persegi. 3. Peralatan servis seperti dongkrak, kunci Inggris, kunci sok, kunci ring pas, dan lain sebagainya. 4. Peralatan balancing, tree changer, wheel balancer, finish balancer, wheel enir. 5. Bahan baku utama seperti berbagai jenis peralatan bengkel yang berkualitas, oli, dan kampas rem. 6. Bahan baku pendukung, steam mobil dan juga detailing. 7. Penyediaan bahan baku seperti oli dan obat-obatan perawatan untuk mobil yang dipilih dengan kualitas tinggi. 8. Kebutuhan tenaga kerja. Bengkel Darujati Otomotif memiliki 20 orang tenaga kerja yang diantaranya 10 orang montir, 6 orang bekerja sebagai detailing, dan 4 orang sebagai steam mobil. Tata letak. 1. Office. Penempatan office di bagian belakang berfungsi agar proses pekerja pegawai dan ruang meeting atau ruang tamu. 2. Gudang. Berada di sebelah office agar memudahkan pegawai untuk mengambil barang atau bahan baku yang dibutuhkan. 3. Area servis dan balancing. Berada di depan gudang agar memudahkan pegawai dalam pengambilan bahan baku untuk kebutuhan servis dan perawatan. 4. Kasir. Berada di depan office dan samping halaman servis untuk memudahkan konsumen melakukan transaksi pembayaran. 5. Steam mobil. Berada di luar area atau halaman gedung, samping office dan kasir. 6. Area detailing. Berada di depan area servis, di luar area gedung agar memudahkan pegawai melakukan detailing. 7. Area parkir antrian mobil. Berada di luar gedung, area paling depan berfungsi untuk mengantri mobil yang ingin diservis. Kebutuhan modal. Yang pertama, bangunan atau gedung sebesar 2,5 miliar. Yang kedua adalah peralatan sebesar 520 juta. Yang ketiga adalah bahan baku sebesar 380 juta rupiah. Yang keempat adalah mesin sebesar 1 miliar. Dan yang kelima adalah lain-lain sebesar 600 juta rupiah. Yang ditotalin sebesar 5 miliar juta rupiah. Aspek finansial. Pertama adalah biaya kebutuhan. Di dalam biaya kebutuhan ini ada 2.
Yang pertama adalah biaya prainvestasi, yaitu biaya pembuatan studi sebesar 2,5 miliar. Yang kedua adalah biaya pengurusan izin-izin sebesar 35 juta. Total biaya adalah 2,530 miliar rupiah. Yang kedua adalah biaya aktiva tetap. Aktiva tetap terwujud. Yang pertama adalah bangunan sebesar 2,5 miliar rupiah. Yang kedua adalah bahan baku sebesar 380 juta rupiah. Yang ketiga adalah mesin sebesar 1 miliar juta rupiah. Yang keempat adalah peralatan sebesar 520 juta rupiah. Yang kelima adalah perlengkapan sebesar 600 juta rupiah. Biaya total adalah 5 miliar juta rupiah. Yang kedua adalah aktiva tetap tidak terwujud. Yang pertama adalah merek dagang sebesar 5 juta. Total investasi sebesar 7 miliar 400 juta rupiah. Yang ketiga adalah operasional. Total dari operasional ini dalam per bulan adalah sebesar 442 juta rupiah. Dan total per tahunnya adalah sebesar 5 miliar 304 rupiah. Dan biaya investasinya sebesar 7 miliar 540 juta rupiah. Modal kerjanya sebesar 5 miliar rupiah. Umur ekonomisnya 5 tahun. Dan total penyusutannya adalah 508 juta rupiah. B. Arus kas stable, kas selama umur ekonomis. IT-nya sebesar 1 miliar 663.200 juta rupiah. Kas bersihnya sebesar 4 miliar 203.200 juta rupiah. Dan kas bersihnya adalah sebesar 2 miliar 477.160.800 juta rupiah. C. Penilaian kelayakan investasi. Payback atau PPP adalah sebesar 6 miliar 284.800 juta rupiah dibagi 408 juta rupiah dikalikan 12 bulan sama dengan 108,8 bulan atau 185 bulan. Yang kedua adalah Average Rate of Return atau AER, yaitu dengan jumlah 332.640 juta rupiah dibagi 3 miliar 770 juta rupiah sama dengan 88,2% atau yang dibulatkan menjadi 89%. Yang keempat adalah Internal Rate of Return atau IRR. Perkiraan dari PP sebesar 7 miliar 540 juta rupiah dibagi 640 juta rupiah sama dengan 8,96093. Menggunakan perhitungan NF dengan PDF 28%, nilai NF positif sebesar 2 miliar 87.388 juta rupiah dikurangin 7 miliar 540 juta rupiah sama dengan 540,612 juta rupiah. Perhitungan NPF dengan DF 30%. Nilai NPF sesudah negatif sebesar 2 miliar 47.667.200 juta rupiah dikurangin 7 miliar 540 juta rupiah sama dengan negatif 5 miliar 492.392.800 juta rupiah.
IR dengan 28 ditambah 5.492.392.800 juta rupiah dibagi 545.2.612 juta rupiah dikalikan dengan 1%, yaitu 549.302.800 juta rupiah dibagi 542.612 juta rupiah dikalikan 1%. IR 28 ditambah 0,290% sama dengan 28,081 atau dibulatkan menjadi 28,1%. Prof PI sebesar 2.477.168 juta rupiah dibagi 7.540 juta rupiah dikalikan 100 sama dengan 0,32. Kesimpulan aspek keuangan ini adalah yang pertama payback period atau PP, hasil pengukurannya 15 tahun 4 bulan, terus hasil pengukurannya juga 5 tahun dan keterangannya baik. Yang kedua adalah average rate of return atau ARR dengan 58%, 50% dan keterangannya baik. Yang ketiga adalah net present volume atau NPV dengan hasil pengukuran sebesar 5.062.839.200 juta rupiah. Hasil pengukurannya 508 juta rupiah dan keterangannya baik. Yang keempat adalah internal rate of return atau IRR. Hasil pengukurannya adalah 28,1%. Hasil pengukurannya juga 24% dan keterangannya baik. Yang kelima adalah profitabilitas index atau PI. Hasil pengukurannya 1 kali, hasil pengukurannya 1,1 kali dan keterangannya baik. Maka kita dapat simpulkan dari studi kelayakan bisnis pada bengkel Darujati Otomotif ini, berdasarkan beberapa aspek yang telah dikaji pada CV Putra Darujati sudah termasuk dalam kategori perusahaan yang layak untuk dijalankan. Perusahaan ini sudah memiliki legalitas hukum yang sah dan sesuai dengan aturan. Selain itu, dalam segi teknis dan jasa, perusahaan ini sudah sangat rapi dan juga dilihat dari segi keuangan, perusahaan ini memiliki keuntungan yang cukup besar. Akan tetapi dalam segi pemasaran perlu adanya pemasukan dari konsumen dan juga para mitra perusahaan agar perusahaan dapat terus melakukan continue improvement. Terima kasih, mungkin hanya ini saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.